Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pendidikan karakter di masa pandemi COVID-19 di MTS Darul Roja. Next. Anggota kelompok terdiri dari Ahmad Musyadat 1920840, Agung Dewantara dengan NIM 19200-138, Ahlan Faizi dengan NIM 1920904, Adi Sahrul Ramadan dengan NIM 1920896, Farah Sodik dengan NIM 1920757, Muhammad Naufal Alif 1920472. Next. Sebelumnya kami ingin beritahu karena saudara Ahlan Faizi ada problem, dia tidak bisa open mic dan open cam, jadi dia dijadikan sebagai moderator aja. Lanjut ke pembahasan. Kita masuk ke pendidikan karakter di masa pandemi. Pendidikan karakter adalah pendidikan yang memang ketika dilakukan menjadi kebiasaan untuk mereka dan untuk membentuk karakter dan kedisiplinan mereka. Dari situlah mereka yang tadinya tidak terbiasa menjadi biasa. Masa pandemi COVID-19 adalah tantangan bagi seluruh dunia termasuk Indonesia. Banyak hal yang terkena dampak pandemi, tidak terkecuali dunia pendidikan. Kondisi perubahan pola pendidikan dari tradisional menuju online secara masif akan memengaruhi kondisi psikologis anak. Kondisi tersebut juga akan berdampak pada pendidikan karakter peserta didik. Karakter adalah gambaran deskripsi visual manusia secara menyeluruh yang membuat unik dengan individu lain. Dapat diartikan bahwa karakter merupakan wujud dari keseluruhan pikiran, perasaan, dan perilaku yang dimiliki oleh manusia. Keseimbangan antara ketiga komponen tersebut akan menciptakan suatu bentuk karakter yang ideal. Next. Pandemi COVID-19 menjadi sejarah yang sangat memilukan bagi seluruh warga negara yang ada di muka bumi. Salah satu negara yang masuk dalam daftar terpapar virus COVID-19 adalah Indonesia. Langsung di sekolah dengan tatap muka. Tetapi sejak adanya pandemi, pembelajaran dilakukan dari rumah masing-masing. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran virus di dalam lingkungan sekolah. Seluruh kegiatan pembelajaran dilakukan melalui media digital secara online. Namun, teknologi tidak dapat menjangkau dan menyentuh salah satu inti dari pendidikan. Ini menjadi sebuah kendala, yaitu mengenai pendidikan karakter. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Farah Sadik. Baik, terima kasih. Selanjutnya, pembelajaran jarak jauh yang dilakukan secara online membuat banyak sekali perubahan, baik dari segi metode pembelajaran maupun dari segi penilaian. Hal itu juga tentunya memiliki banyak kendala yang dialami oleh guru maupun siswanya. Selama menjalani proses pembelajaran jarak jauh, banyak para siswa yang mengalami kesulitan ketika melakukan pembelajaran secara online. Di antaranya, yaitu akses internet yang kurang memadai, pemahaman materi yang kurang maksimal, dan melawan rasa malas yang semakin meningkat. Next. Proses pembelajaran yang dilakukan secara daring yang disiapkan oleh guru atau dosen melalui WhatsApp, Google Classroom, email, Zoom, atau aplikasi yang lainnya, dan sesuai arahan Kemendikbud harus dapat terlaksana. Pada hal ini, orang tua diharuskan memastikan anak tersebut melaksanakan proses pembelajaran dengan baik di rumahnya. Proses ini juga dapat membatasi kegiatan di luar rumah, berkoordinasi dengan guru mata pelajaran, memberikan edukasi kepada siswa menerapkan pola hidup bersih, sehat, atau PHBS di rumah, dan lain sebagainya. Kapan pembelajaran tatap muka dimulai? Setelah sempat tidak ada sekolah tatap muka selama beberapa waktu. Kini, pemerintah mengizinkan pembelajaran tatap muka atau yang sering disebut PTM. Terbatas di daerah dengan level PPKM level 1, PPKM level 2, dan PPKM level 3 mulai Januari 2022. PTM terbatas dapat dilakukan sebanyak 50% dari kapasitas ruang kelas pada satuan pendidikan di daerah dengan pemberlakuan pembatasan masyarakat atau yang disebut PPKM level 2 sebelumnya. Daerah PPKM level 2 telah menyelenggarakan PTM 100% dari kapasitas.
Dengan melakukan vaksinasi COVID-19, siswa atau siswi dapat melakukan pembelajaran tatap muka. Next. Tujuan penelitian. Untuk menjelaskan proses pembiasaan membaca Al-Quran di masa pandemi. 2. Untuk mengetahui karakter yang terbentuk melalui pembiasaan membaca Al-Quran di masa pandemi. 3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat pembentukan pendidikan berkarakter berbasis pembiasaan membaca Al-Quran di masa pandemi. Selanjutnya dibacakan oleh Saudara Noval. Baik, terima kasih. Kegunaan penelitian. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi atau masukan bagi perkembangan dan kajian tentang pembentukan karakter berbasis pembiasaan baca Al-Quran. Khususnya mengetahui metode dan strategi kreatif yang diterapkan sekolah dan orang tua dalam menerapkan pendidikan karakter melalui pembiasaan baca Al-Quran kepada peserta didik dengan menggunakan pendekatan psikologi pendidikan Islam yang berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis. Lanjut. Manfaat bagi sekolah. Dari hasil penelitian ini, diharapkan bagi sekolah untuk dapat meningkatkan kembali kebijakan sekolah mengenai program-program sekolah yang membantu ketercapaian pendidikan karakter, khususnya pembentukan pendidikan karakter berbasis pembiasaan baca Al-Quran, dan bekerja sama dengan orang tua peserta didik dalam mencapainya. Lanjut. Manfaat bagi pendidik. Hasil penelitian ini diharapkan bagi seluruh guru, khususnya guru yang ada di MTS Darul Roja, untuk meningkatkan proses pembelajaran yang tidak hanya sekedar memberikan ilmu pengetahuan, tapi lebih kepada penanaman nilai-nilai positif, karakter, dan memberikan contoh perilaku yang baik. Lanjut. Manfaat bagi peserta didik. Hasil penelitian ini diharapkan bagi peserta didik dapat menambah wawasan bahwa keberhasilan dalam dunia pendidikan tidak hanya intelektual saja, tetapi terpenting adalah berkarakter. Selanjutnya akan dibacakan oleh Agung Dewantara. Oke, baik. Saudara Muhammad Noval, saya akan lanjutkan. Manfaat bagi orang tua peserta didik. Hasil penelitian ini diharapkan bagi orang tua peserta didik agar dapat menambah pemahaman bahwa keluarga merupakan pendidik karakter yang utama bagi anak, dan orang tua sangat berperan dalam mengembangkan karakter anak sejak dini sebagai bekal untuk kehidupan kelak. Lanjut. Data kuesioner murid MTS Darul Roja. Kendala siswa dalam mengikuti pembelajaran daring. Yang pertama, kurangnya pengetahuan untuk mengakses aplikasi pembelajaran. Yang kedua, gangguan sinyal. Yang ketiga, perangkat elektronik yang tidak mendukung. 4, ketersediaan kuota yang terbatas. Lanjut. Di sini ada kuesioner, apa kendala yang Anda alami saat proses pembelajaran online. Dan di sini presentasinya lebih besar yang di warna biru, tertera ada 57,7%. Sisanya yang warna hijau 23%. Yang di sini biru menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan untuk mengakses aplikasi pembelajaran. Dan sisanya ada gangguan sinyal, perangkat elektronik yang tidak mendukung, dan yang terakhir ketersediaan kuota terbatas dan lain-lain. Lanjut. Di sini yang kedua, apa kendala yang Anda alami saat proses pembelajaran di masa pandemi COVID-19? Di sini menunjukkan presentasi lebih besar ke warna biru, yaitu 69,2%. Dan di sini ada warna merah yang presentasinya 19,2%. Dan sisanya. Di sini yang warna biru ini menunjukkan kurangnya sosialisasi dengan guru dan teman-teman. Yang kedua, terbatasnya waktu pembelajaran. Dan yang terakhir, apakah pendidikan karakter penting bagi anak? Di sini menunjukkan persentase angka lebih besar, yaitu di angka nomor 4 dengan 25. Di sini persentase angkanya lebih besar 96,2%. Lanjut. Dan di sini
apakah selama proses pembelajaran guru menerapkan pendidikan karakter? Di sini ada sekitar di jawabannya nomor 3 yaitu 11 dengan persentase 42,3%. Jadi di nomor 4 yaitu ada 10 dengan persentase 38,5%. Dan sisanya hanya 11,5% dan 7,7%. Saya akan lanjutkan kepada Aldi Saruh Ramadan. Ya, terima kasih Saudara Agung. Ya, di pertanyaan selanjutnya ada apakah guru mencerminkan nilai karakter dalam proses pembelajaran online maupun offline? Ya, 26 siswa menjawab di pilihan keempat. 15 yang berarti guru mencerminkan nilai karakter dalam proses pembelajaran online maupun offline. Ya, berikutnya. Dan di pertanyaan berikutnya ada apakah menangkap pesan nilai karakter yang disampaikan guru dalam pembelajaran? Dan jawaban siswa banyak memilih nomor 3 yang notabene paham. Dan ada 6 siswa yang kurang paham dan ada satu siswa yang tidak paham. Dan berikut akan jadi pertanyaan berikutnya, apakah guru dalam mengajar sesuai dengan harapan? Ada beberapa siswa yang menjawab sudah memenuhi harapan mereka. Dan ada beberapa siswa yang menjawab tidak memenuhi harapan mereka. Ya, berikutnya. Kesimpulannya dari data tersebut adalah penulis dapat menyimpulkan bahwa pendidikan karakter adalah untuk meningkatkan kualitas dari pendidikan itu sendiri, untuk menciptakan manusia yang cerdas, berakhlak, dan memiliki kepribadian yang positif, agar mampu mengelola dan mengambil peran dalam membangun bangsa yang bermartabat. Ya, saya oper lagi ke teman saya, Ahmad Musyadat. Terima kasih telah menyimak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.